Pak Gilbert yang sekarang itu bukan Pak Gilbert yang dulu kita kenal beberapa waktu yang lalu. Pak Gilbert yang dulu kita kenal begitu tajam, begitu tegas dia menjawab tentang keselamatan. Tegas sekali. Tapi ketika Pak Gilbert dekat dengan penguasa istilahnya ya, dekat dengan organisasi ini, dekat dengan ini, mulai tidak enak ketika menjawab. Ini yang harus dipikirkan. Sudah mulai memikirkan tentang toleransi. Benar saudaraku, kita harus memikirkan toleransi. Tetapi mengenai iman, mengenai keselamatan, itu tidak ada toleransi. Tegas. Tentang keselamatan itu harus tegas. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada damai. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus ada mukjizat. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Di luar Yesus tidak ada. Nothing semua itu Bapak Ibu. Tidak ada. Harusnya Pak Gilbert tegas menjawab bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Siapapun orang Kristen, mau dia pendeta besar, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia orang hebat, orang kaya, mau dia artis, kalau sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Ya, orang yang menyangkal Yesus tidak selamat. Tempatnya itu di neraka. Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat Hari Paskah. Ya, meskipun saya terlambat mengucapkan sahabat ya, seharusnya kemarin hari Minggu saya mengucapkan selamat Paskah, cuman hari Minggu kemarin sibuk sekali sahabat. Aduh, sampai kelelahan ya. Saya jam 8 atau jam 9 itu saya sudah tidur sahabat, sampai jam 4 baru doa pagi bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya tergerak ya bahas mengenai Pak Gilbert Lumengdong, karena beredar banyak sekali video di media sosial sahabat. Ya, pembahasan saya ini bukan untuk menghakimi Bapak Pendeta Gilbert Lumengdong, ya, karena beliau adalah orang yang saya hormati secara pribadi, karena dulu saya banyak sekali terinspirasi dari kaset-kaset khotbah ya, awal-awal mengenal Tuhan gitu ya. Nah, lalu PCD zaman dulu, terinspirasi lah, semangat, karena beliau itu kan kalau khotbah itu semangat saudaraku ya, jalan sana jalan sini. Dulu masih pakai ini dia, apa itu, kayak inilah, kayak ada tali-tali di sini gitu, saudara-saudara katanya. Nah, jadi ada sebuah podcast yang beredar di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu ya, bagaimana podcast Pak Gilbert dengan Pak ini, siapa, Pak Dr. Richard Lee. Nah, ketika diwawancarai, jujur saudaraku, penjelasan Pak Gilbert di situ sangat ngambang. Saya tahu maksud dan tujuan beliau ya untuk toleransi, tetapi kalau mengenai keselamatan, seharusnya tidak boleh menyampaikan hal seperti itu. Keselamatan itu tidak bisa saudaraku ya digeneralisir gitu ya. Memang keselamatan itu harus pasti, jelas. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang pasti selamat, karena itu kata Alkitab, bukan mudah-mudahan atau semoga-semoga. Tidak ada. Dalam Kisah Rasul juga ditegaskan, di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Oleh nama Yesus kita diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 juga jelas ya. Jalan kebenaran itu hanya Yesus. Gitu. Jadi saya menanggapi ini bukan mau menghakimi, karena beliau adalah orang yang masih saya hormati ya. Apalagi beliau kan seorang yang terlahir sebagai Kristen, dan bagaimana perjuangannya juga dulu ya, mendoakan Pak Soeharto. Banyak tegasnya dulu Pak Gilbert ini, dulu tegas.
Tapi nggak tahu sekarang ini saya melihat kok ngambang gitu ya. Nggak bisa keselamatan itu kita samakan bahwa di dalam surga yang ya ini secara iman ya, karena beliau pendeta. Secara iman karena beliau pendeta seharusnya ngomong di dalam surga itu tidak ada di situ agama Islam, di situ agama lain-lain, tak ada saudara. Makanya Pak Richard Lee kan ngomong, kalau agama itu semua sama Pak, kenapa Bapak tak masuk Islam? Kata Richard Lee. Lalu Pak Gilbert malah ngomongnya, ya karena babi itu masih enak bagi saya. Kata Pak Gilbert, waduh, seharusnya kan podcast sebesar itu mampatkanlah untuk memberitakan Injil, ya kan? Nah, dimampatkan untuk memberitakan Injil podcast sebesar itu. Di gereja mungkin oke lah, ngomong begitu tak masalah, jemaat tertawa gitu ya. Tetapi ini media yang ditonton seluruh dunia. YouTube ini ditonton seluruh dunia. Nah, seharusnya dibedakan bahasa di gereja dengan bahasa di podcast-podcast. Ya kalau kenapa tetap memilih Kristen karena babi itu enak? Ya itu kan saya lihat jadi ditanggapin oleh channel-channel muslim, jadi bahan olok-olokan sahabat. Jadi Kristen hanya demi babi, bertahan jadi Kristen hanya demi babi katanya. Ini kan jadi malu ya sebenarnya pernyataan begitu. Harusnya ya saya bukan maksud mengajari saudaraku ya, tapi ya harus sampaikan di luar Yesus binasa. Nah, itu kata Alkitab. Di luar Yesus itu binasa. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau memang ada keselamatan di luar Yesus, ngapain kita beritakan Injil ke pelosok-pelosok begini? Kayak saya dengan Effendi Usman. Ya tidur-tidur di hutan, tidur-tidur di pedalaman, masuk-masuk pedesaan, masuk kebun. Ngapain? Kan gitu. Kalau bukan untuk memberitakan kabar baik, ya lebih baguslah kita di rumah saja tidur-tidur. Tahu juga agama apapun bisa selamat. Apalagi seorang yang mewawancara itu mualaf sampai mengajak Pak Gilbert masuk Islam. Lalu Pak Gilbert menjawab, ya saya karena tetap Kristen karena bagi saya babi masih enak katanya. Aduh, lucu juga ya saudara ya, tapi ya gimana ya, beliau orang yang senior. Saya tidak berhak sebenarnya menggurui Pak Gilbert. Kenapa? Ya jelas secara ilmu pun saya jauh sekali di bawah Pak Gilbert. Nah, kayak saya kan orang dari Islam masuk Kristen. Tentu saja sekolah minggu kami tak pernah. Menjadi bagian indahnya pemuda juga tidak pernah. Kan gitu. Saya sekolah minggu tak pernah sekolah minggu saudaraku. Bagaimana kalau Kristen kan sekolah minggu, mulai dari lahir dia sudah mengalami namanya pembinaan firman Tuhan. Ya, tentu saja ilmu kekristenannya jelas ya di atas kita para murtadin yang masih belajar ini. Tetapi jujur, kalau mengenai keselamatan tak bisa tawar menawar. Iya, makanya kita berjeri lelah beritakan Injil itu untuk apa? Supaya orang diselamatkan. Supaya mereka nanti suatu saat meninggoy, tidak berkata, saya kenal dengan Jamal Dodi, tapi dia tidak pernah beritakan firman kepada saya bahwa Yesus adalah keselamatan. Ketika mereka meninggoy di hari penghakiman, supaya mereka tidak menuntut sesuatu kepada saya. Saya beritakan kepada keluarga, beritakan kepada orang-orang, pada orang-orang, bawa mereka. Supaya apa? Ya supaya mereka diselamatkan. Kedua, supaya negeri kita ini damai. Dengan berkurangnya para kadrun, sudah pasti negeri kita ini damai, saudaraku. Tidak ada geradak geruduk, tidak ada persekusi warung, kan gitu saudaraku ya. Tidak ada persekusi orang ibadah. Kalau orang Kristen, ya orang berkata
Kata begini, apakah menjadi Kristen itu jaminan damai? Ya minimal mengurangi, saudaraku. Seribut-ributnya orang Kristen tidak ada halal darah, saudara. Tidak ada perang sesama mereka, habisi nyawa, satu pakai dalam nama Yesus, yang sebelah sana dalam nama Yesus. Nah, tak ada, saudaraku ya. Tidak ada bawa mercon, dua ledakkan tempat-tempat ibadah, tidak ada. Ya, ribut hanya karena perbedaan pendapat. Makanya ya, harus percaya Tuhan ya supaya damai. Negeri kita damai, maju, kan gitu ya. Tidak ada sikit-sikit boikot, boikot, boikot. Nah ini fanatisme yang berkelebihan. Apa mau saudara di negeri saudara? Tiap tahun selalu ada acara pemboikotan. Yang Aqua lah diboikot, yang Coca-Cola diboikot, yang inilah boikot, yang ini boikot. Bayangkan, sebuah ajaran agama mengajarkan boikot. Cobalah saudara berpikir, sampai sebuah produk membuat mereka selamat dan tidak selamat. Kalau kau tetap pakai produk ini, maka engkau akan dilaknat oleh Tuhan. Bayangin, makanya kita jangkau, kita tarik mereka supaya mereka tidak berpikiran hal seperti itu. Membela sebuah negara, kemanusiaannya berpihak, kan gitu ya. Lihatlah, kemanusiaan yang berpihak, saudara lihat. Kalau dari kaum mereka diserang, oh mereka teriak-teriak kemanusiaan. Begitu mereka yang menyerang, wow, mereka bahagia, bersorak-sorai, kan aneh, sahabat. Kalau bagian mereka yang ada dihabisi nyawanya, mereka teriak-teriak kemanusiaan. Begitu dibalas, mereka berteriak-teriak, mana keadilan, katanya. Seperti Palestina Israel kemarin kan, begitu Israel dirudal, wah 5.000 rudal, banyak meninggoy, mulai dari anak-anak, wanita, orang dewasa. Mereka anggap itu sebuah kemenangan. Hebat. Banyak orang Israel meninggoy, kemenangan. Begitu Israel membalas, mana keadilan? Mana kemanusiaan? Teriak-teriak. Pemau saudara begitu? Kita tentu saja tidak mau. Makanya kita terus beritakan kabar baik. Jadi hal yang menurut saya yang disampaikan Bapak Pendeta terhormat yang saya kasih Pak Gilbert, ya kurang tegas Pak. Boleh sih toleransi, silahkan toleransi. Tetapi keselamatan itu tak bisa ditoleransi Pak. Iya, sorga itu tak bisa toleransi. Di sorga itu, saudara tidak bisa kalau tidak percaya Yesus masuk sorga. Tak ada toleransi di sorga. Di dunia ini kita bertoleransi. Di sorga itu tak bisa. Tak bisa bertoleransi. Lalu Tuhan bertoleransi di sorga. Kamu penyembah berhala, tak percaya Yesus, tidak. Oh ya udah, masuk sorga saja, kasihan masuk sorga. Kamu agama apa? Saya selalu di sana Pak menghina-hina nama Yesus. Saya bilang di agama saya dibilang Yesus itu diserupakan. Saya selalu ngejek-ngejek, kolor. Tuhan orang Kristen kolor. Oh begitu. Kenapa kamu selalu berkata begitu, kata Tuhan? Ya, karena saya nggak tahu. Oh kata Tuhan, kasihan. Udah, masuk surga saja, masuk surga. Lalu pengikut gereja setan juga. Kenapa kamu bisa menghujati Tuhan masuk gereja setan? Ya diajak Pak. Oh ya kasihan. Toleransi saja kata Tuhan. Masuk surga. Surga itu bukan begitu saya rasa ya. Saya baca Alkitab bolak-balik tak ada surga begitu. Surga toleransi. Di surga itu tak ada toleransi sahabat. Iya, kepastian. Percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus binasa. Bayangkan, yang percaya saya jika tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan selama ada di dunia, ya belum tentu juga masuk surga. Kan gitu ya. Apalagi yang tidak percaya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya salah, saya pun
Ya, namanya juga murtadin menanggapi, saudaraku ya. Saya rasa surga itu ada toleransi, saudara. Iya. Masa iya di surga begitu? Kalau begitu ngapain kita beritakan Injil? Udahlah. Berarti Tuhan tak perlu lagi berbicara amanat agung Matius 28 itu kan? Tak perlu lagi, saudaraku. Ngapain? Orang toleransi kok surga. Apapun bisa masuk surga. Yang tak percaya, kasihan, toleransi lah, masuk. Tak bisa, saya rasa begitu ya. Yang pikirannya akan dapat seks terus nanti di surga, sekian puluh bidadari. Nah, rupanya sampai di surga tak ada yang begitu, saudaraku. Padahal dia sudah lakukan aksi gom bunuh diri. Alasan apa? Dapat nanti bidadari. Begitu dia meninggoy, rupanya sampai di pengadilan surga. Lalu Tuhan berkata, kenapa kamu meninggal? Saya lakukan aksi gom bunuh diri di sebuah gereja. Banyak orang meninggoy, Pak. Aksi bela agama. Apa alasan kamu mau melakukan itu? Bidadari, Pak, katanya. Bidadari bisa seks yang malam. Oh, jadi begitu alasan kamu. Kenapa kamu bisa gitu? Ya saya diajarin, Pak. Diajarin pemimpin agama saya. Oh, kasihan juga kamu. Toleransi lah, toleransi. Maksudnya bisa lah. Jadi khusus keselamatan, iya. Di dunia kita bertoleransi, benar. Tapi tentang keselamatan tak bisa. Iya, tak bisa keselamatan itu bertoleransi. Tak bisa ya. Iya, di dunia kita kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Tetapi di sorga, di pengadilan sorga, tak ada begitu, sahabat. Tuhan, Bapakku tidak mengenal engkau. Kasihilah Tuhan, kan engkau masih maha penyayang. Kasihilah Tuhan, masukkan sajalah dia ke sorga. Walaupun dia tidak mengenal engkau, masukkan saja Tuhan. Tak bisa. Jadi yang dikatakan Richard Lee itu ya, ada dia berkata begitu. Saya miris katanya. Saya miris. Ada sahabat saya mualaf dibilang Yudas Iskariot. Dikomentari Yudas Iskariot. Saya langsung berpikir begini. Wah, di mana kasih orang Kristen? Kok Kristen kok begitu komennya? Begini saudara ya. Masih bersyukur Anda itu dikomeni Yudas. Ya. Meskipun saya tidak setuju sebenarnya. Mualaf dikomeni Yudas, masih lebih bersyukur sebenarnya. Meskipun saya sebenarnya tidak setuju, ngerti ya? Maksud saya dalam bahasa ini. Orang bilang si mualaf ini Yudas dikomeni. Saudara harus lebih bersyukur dikatain begitu. Meskipun saya tidak setuju, kan gitu ya. Kenapa? Saudara lihat bagaimana sahabat saya Effendi Usman orang Aceh. Itu bukan hanya di komen-komen, saudara. Tak boleh pulang kampung, tak boleh ketemu orang tuanya. Lebih ngeri mana? Berapa banyak orang, saudaraku. Contoh orang Minang. Kalau murtad dibuang dari sukunya, tak boleh pulang kampung. Bayangin. Apakah pernah mualaf begitu? Jujur saja kita. Apakah dibuang tak boleh pulang kampung? Paling hanya di komen Yudas. Masa begitu saja bilang Kristen tak punya kasih? Dan kedua, kasih itu bukan begini. Kasih itu juga bukan berarti kita diam melulu. Kita itu diinjak-injak melulu. Enggak, kasih itu juga berbicara tentang ketegasan. Di dalam kasih itu ada ketegasan. Iya. Tegas. Coba baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kasih itu juga tegas. Kasih itu juga berbicara ya di atas ya, tidak di atas ya, tidak. Jadi banyak orang berpikir kasih itu hanya berbicara, oh kita mengalah. Oh biarkan saja. Bukan begitu. Ketika saudara melihat ketidakbenaran di depan saudara, saudara juga harus ngomong. Itulah kasih. Ketika kita punya anak, kita lihat menyimpang dari kehidupannya sehari-hari. Kan tidak kita katakan begini, oh biarkan sajalah. Namanya juga saya ayah penuh kasih. Biarkan. Nah, udahlah, biarkan saja. Tak mungkin. Saya juga harus tegur anak saya,
harus marahin anak saya, harus berikan kedisiplinan buat anak saya. Kalau saya lihat dia mulai menyimpang, itulah kasih. Kasih itu sempurna semuanya. Ketegasan ada di situ. Balas kebaikan dari orang yang berbuat kejahat juga ada di situ. Itulah kasih. Jadi kasih itu tidak sempit kita berpikir ya. Kasih itu hanya biarkan saja lah. Mengalah saja kita mengalah. Bukan begitu saudara ya. Jadi apa yang dibilang Dr. Richard Lee itu bagi saya sih salah. Dia merasa sudah terzolimi banget karena dikomeni orang Yudas. Terzolimi banget. Kok begitu ajaran Kristen? Coba Pak Richard kalau mau buktikan. Coba Bapak kembali ke Kristen, murtadin. Bapak rasakan dulu gimana. Kalau mau buktiin ya. Jangan terus begitu. Kok begitu ajaran kasih? Baru di komen Yudas langsung merendahkan Kristen, berkata, kok begitu ajaran kasih? Komen saja udah langsung menuduh. Baru di komen Yudas. Yudas biasa. Belum sakit itu sebenarnya. Tapi kalau Anda dikeruduk gimana? Dipersekusi gimana? Itu. Banyak tuh saudara-saudara kita yang murtad itu. Ngeri. Belum ada apa-apanya dengan apa yang Anda lakukan. Buktinya, begitu Anda mualaf, tetap saja Anda keluar-keluar main media sosial. Masih enak lah hidup. Mualaf itu hidupnya enak sekali, saudara. Iya. Contoh orang Batak ya. Orang Batak kalau mualaf, belum pernah saya tengok dilarang pulang ke tanah Batak. Kalau sudah mualaf tidak boleh mengaku lagi orang Batak. Tidak boleh. Lalu di stop Anda di bandara, di stop Anda di terminal. Tak pernah begitu. Yang justru membuat perpisahan itu ya dari mereka sendiri. Pulang ke tempat orang tuanya bawa piring, bawa cangkir. Habis itu yang dulu mengucapkan Natal tak mau mengucapkan Natal, kan dia sendiri yang membuat perpisahan. Bukan orang Kristen. Gitu. Dia sendiri yang membuat perpisahan itu sehingga terpisah. Bukan dari kita. Lihat, saya lihat itu Angelina Sondak pulang ke Manado. Tak boleh kalau sudah masuk Islam, tak boleh lagi pulang ke Manado. Tak boleh ketemu orang, dipisahkan gitu. Kayak Cut Fitri yang viral di YouTube ya. Masuk Kristen Cut Fitri. Anaknya langsung direbut. Alasan apa? Kita harus selamatkan, membela nama Tuhan. Pisahkan anak dengan orang tua, seret anak ini, pisahkan, bekerja sama dengan pemerintah. Ngeri. Cobalah. Baru di komen Yudas merasa terjolimi. Saya berpikir, ya meskipun saya tidak setuju sebenarnya komen itu. Ngapainlah kita komen-komen begitu? Kan bahasa-bahasa yang tidak membangun. Yudas baru komen begitu. Merasa terjolimi. Gimana? Kayak yang lain tuh. Banyak. Lihat. Effendi Usman sahabat saya. Kalau like TikTok. Banyak sekali komen. Halal darahmu katanya. Awas kau pulang. Gorok kau katanya. Komen-komen kan. Saya belum lihat tuh ada komen-komen kepada mualaf seperti Richard Lee. Halal darahmu pulang ke kampungmu. Habis kau. Gorok kau. Tak ada ya. Saudara tidak akan temukan komen-komen begitu sih. Paling Yudas. Ya. Biasalah. Nah, itu saya tanggapi Richard Lee yang ngomong. Ada kawan saya mualaf. Langsung di komen, Yudas, agama kasih kok begitu, bikin malu. Richard Lee. Baru begitu saja cengeng banget sih. Mau coba sebenarnya bagaimana? Murtad lah Anda lagi. Murtad. Rasakan sensasinya. Itu. Rasakan sensasinya. Kok enggak Anda rasakan bagaimana? Bukan hanya di komen Yudas, di komen lagi holol dorohmu. Itu. Jangan membandingkan sesuatu yang tak bisa dibandingkan.
Baru di komen udah merasa tersakiti, terjolimi. Duh, baru komen begitu sajanya. Itu bukti kekesalan sebenarnya. Kita maklum sih. Mungkin fans Ruben Onsu ini ya, mungkin sangat sedih lah. Dia melihat Ruben Onsu masuk Islam, lalu di komen lah Yudas. Biasa itu sebenarnya, terlalu masalah. Kan begitu. Cuman saya ya menyampaikanlah kepada Bapak Pendeta Gilbert, Pak, tolonglah Pak, Bapak kan senior, Bapak sudah sangat kami hormati sebagai hamba Tuhan yang berjuang buat pemberitaan Injil ini. Kembalilah Pak menyala-nyala lagi. Dulu Bapak tegas menyampaikan keselamatan. Kenapa sekarang Bapak jadi mengambang? Apa begitu? Semakin tidak tahulah saya, saudaraku. Seharusnya Bapak inilah, justru itu kesempatan kan, podcast menyampaikan kabar baik. Nah, ini mengambang yang kurang apa ya, kurang tegas bagi saya kan gitu. Nah, ini kita tanya dulu saudara saya gimana tanggapannya. Nah, begitu saudara ya. Gimana saudaraku tanggapanmu sebagai murtadin Tentang apa? tentang Pak Gilbert yang mengambang? Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Amin. Tentang Pak Gilbert yang kalau kita melihat banyak sekali iman kekristenan dihujat gara-gara Pak Gilbert. Jawabannya itu tidak tegas, ya. Jawaban Pak Gilbert tidak tegas terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Richard Lee. Saya melihat Pak Gilbert yang sekarang itu sangat berbeda dengan Pak Gilbert yang dulu, ya. Sangat berbeda sekali. Kalau dulu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Itu Pak Gilbert yang dulu. Tetapi Pak Gilbert yang sekarang ketika diundang oleh Dr. Richard Lee, melempemnya beliau, ya. Jawabannya tidak tegas. Beliau berkata semua samanya. Tidak sama. Tidak sama. Ajarannya tidak sama. Kitabnya tidak sama. Ya. Nah, Tuhannya tidak sama. Surganya pun tidak sama. Betul. Di surga kita, ya, di surga kita orang Kristen itu tidak ada bidadari. Kawin mengawini. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tetapi Pak Gilbert bisa-bisanya mengatakan surga kita samanya, surga itu samanya, Tuhannya samanya. Enggak sama saudaraku. Sama. Kalau Tuhan sama tidak mungkin saya murtad. Betul. Ya, kalau Tuhan kita sama, tidak mungkin saya murtad. Betul. Lebih baik enak di Islam. Ya, betul. Ya, enak sekali di Islam Bapak Ibu. Enak. Bebas kita membahas iman lain, bebas membahas agama lain. Betul. Dulu Dr. Richard Lee tidak ada pertanyaan-pertanyaan dia tentang kekristenan, tentang Islam, nggak berani dia. Tapi begitu dia masuk Islam, Dr. Richard Lee pun sudah hampir sama dengan Don Ditan. Ya. Ya, kalau memang agama itu sama, kenapa nggak masuk Islam saja? Nah, jadi buat apa masuk Islam? Jawaban Pak Gilbert itu, saya nggak bisa makan daging babi. Itu bukan jawaban seorang hamba Tuhan itu. Ya, bukan jawaban Pak Gilbert itu. Karena babi masih enak bagi saya, makanya saya Kristen. Itu yang dapat. Itu apa jawabannya seperti itu? Hah? Ya, apa jawaban Pak Gilbert? Makanya saya katakan Bapak Ibu, Pak Gilbert yang sekarang itu bukan Pak Gilbert yang dulu kita kenal beberapa waktu yang lalu. Pak Gilbert yang dulu kita kenal begitu tajam, begitu tegas dia menjawab tentang keselamatan. Tegas sekali. Tapi ketika Pak Gilbert dekat dengan penguasa istilahnya ya, dekat dengan organisasi ini, dekat dengan ini, mulai tidak enak ketika menjawab. Ini yang harus dipikirkan. Sudah mulai memikirkan tentang toleransi. Benar saudaraku, kita harus memikirkan toleransi. Tetapi mengenai iman, mengenai keselamatan, itu tidak ada toleransi.
tegas. Tentang keselamatan itu harus tegas. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada damai. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus ada mukjizat. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Di luar Yesus tidak ada. Nothing semua itu Bapak Ibu. Tidak ada. Harusnya Pak Gilbert tegas menjawab bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Siapapun orang Kristen, mau dia pendeta besar, mau dia pangkatnya tinggi, mau dia orang hebat, orang kaya, mau dia artis, kalau sudah meninggalkan Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Ya, orang yang menyangkal Yesus tidak selamat. Tempatnya itu di neraka. Seandainya Pak Gilbert menjawab dengan tegas tentang iman, beliau tidak dipermalukan. Tapi hari-hari ini Pak Gilbert dan kekristenan dipermalukan habis oleh mereka, Bapak Ibu. Dipermalukan habis. Kenapa seperti itu? Karena Pak Gilbert tidak menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, Pak Gilbert tidak menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Pak Gilbert menjawab menurut pikirannya. Oh, menurut saya agama itu sama. Oh, menurut saya Tuhan kita sama. Oh, menurut saya surga itu sama. Harusnya beliau jawab bagaimana menurut Alkitab. Betul. Ya, bagaimana menurut Alkitab? Richard Lee pun katanya tak masuk surga. Masa dibilang Dr. Richard Lee masuk surga? Ini saya bacakan ayat. Nah. 1 Timotius 4 ini kepada orang yang tinggalkan Tuhan. Ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini dia Bapak Ibu. Ya, coba ketika Dr. Richard Lee bertanya, Pak Pendeta Gilbert menjawab berdasarkan ayat Alkitab, bukan berdasarkan menurut pikiran beliau. Dengan istilah, oh kita harus jaga toleransi, harus jaga ini, jaga perasaan mereka. Alkitab itu tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak boleh abu-abu dan jangan suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau suam-suam kuku. Betul. Nah Bapak Ibu, saya melihat hari-hari ini kita sangat bersyukur dengan adanya media sosial. Ya, seandainya tidak ada media sosial, kita tidak tahu yang namanya para apologet. Kita tahu apologet itu ada, tetapi kita tidak mengenal para apologet. Tapi dengan adanya media sosial, internet, YouTube, TikTok, kita bisa mengenal para apologet, di mana mereka bisa bertanya jawab secara tegas terhadap orang-orang yang mencoba untuk mempelintir Alkitab. Contohnya Bang Edis TV. Bang Edis TV jawabannya begitu tegas, begitu mantap, begitu tajam, berdasarkan ayat Alkitab, bukan berdasarkan pikirannya dia. Ya, begitu juga para apologet yang lain Bapak Ibu. Seandainya para apologet tidak muncul di media sosial, betapa kekristenan itu diobok-obok oleh orang dunia. Ya, pendeta kalau sudah besar dia tidak berani lagi berbicara. Dulu Pak Gilbert sebelum terkenal, oh tegas dia. Menurut Alkitab, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika beliau terkenal, dekat dengan pengusaha, dekat dengan penguasa, dekat dengan orang-orang hebat, sudah melempem ketakutan. Jawabannya bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi berdasarkan buah pemikirannya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, jangan melihat pendetanya, jangan melihat orangnya, tapi pandang Yesus. Yesus begitu tegas ketika berbicara tentang keselamatan. Ya, Yesus begitu tegas ketika berbicara tentang keselamatan. Contohnya, Yesus berkata, akulah jalan. Ana thariq, akulah jalan. Wal haq dan kebenaran. Wal hayah dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Ya, ini kata Yesus. Begitu tegas ketika Yesus berbicara tentang keselamatan. Yes. Tetapi ketika kita melihat kedamaian
ketika berbicara tentang berkat, ya, ketika berbicara tentang berkat, mau siapapun kamu diberkati Tuhan. Mau siapapun, karena Alkitab berkata Bapak Ibu, hujan, matahari, udara diberikan baik bagi orang yang beriman maupun bagi orang yang tidak beriman. Itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Tapi berbicara tentang keselamatan, engkau mau masuk surga, engkau harus melalui aku. Itu kata Yesus. Itu tanggapan dari saya, saudaraku. Betul, betul. Saya setuju sekali dengan dirimu, saudaraku, bahwa memang kita mesti hati-hati juga ya. Saya ada ngomong juga, kita kemarin diskusi, ya kita juga waspada juga. Kalau kita besar nanti takut kita jadi nggak tegas, saudaraku. Benar. Nah, doakan kami supaya juga tetap tegas, tetap beritakan firman Tuhan. Memang ngeri, saudaraku. Kalau sudah mulai dekat gitu, kita pun jadi lebih jaga perasaan manusia dibanding jaga perasaan Tuhan. Betul. Tapi kita lihat saudaraku, ini Pak Gilbert nih, ini khusus kepada Pak Gilbert, harus melihat para ustadz, para ustazah, ya, para mu'alaf. Lihat, mereka ketika menjadi mu'alaf, mereka ketika berbicara tentang keselamatan, ustadz, ya, para ustadz, para alim ulama, mereka itu sangat tegas sekali. Hanya Islam agama yang paling benar di sisi Allah. Ya, tegas sekali. Di depan Pak Gilbert, di depan siapapun, umat Islam berani dengan tegas. Masa kita tidak berani dengan tegas? Alkitab sudah mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku engkau binasa. Masuk surga hanya melalui aku. Masa kita tidak berani tegas? Jelas Alkitab menulis, bukan perkataan manusia itu. Ya, ini pesan kepada kita semuanya. Ketika berbicara tentang keselamatan, kita harus tegas. Karena Alkitab yang mengajarkan kita. Jangan kita memakai pikiran kita. Ya, jangan memakai pikiran kita, saudaraku. Nah, makanya Alkitab mengatakan, kamu dilihat dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang sangat baik. Itu saudaraku. Iya. Karena memang Alkitab itu harus tegas ya. Alkitab sudah berkata bahwa orang yang tinggalkan Yesus itu pasti mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Ya. Itu dalam 1 Timotius 4 ayat 2. Seharusnya Pak Gilbert ngomong gitu dong. Waduh, baru. Ya, tapi menurut iman saya ya, Richard Lia, menurut iman saya bacakan, boleh saya bacakan ayat? Boleh, Pak. Bacakan lagi. Coba bacakan lagi, saudaraku. Bacakan lagi ayatnya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Boleh. Alkitab. Kalau Alkitab yang dibukakan oleh Pak Gilbert, ya, ayat ini itu tidak akan membuat orang tersinggung. Kenapa? Karena Alkitab yang berbicara. Tapi sebentar lagi, saudaraku. Tetapi kalau pikiran kita yang berbicara, kita banyak sekali menjaga perasaan orang. Kalau pikiran kita yang berbicara, oh menurut saya begini. Kenapa menurut kita begitu? Karena kita menjaga perasaan orang, nggak enakan, ya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kata Alkitab? Bagi mereka yang meninggalkan Yesus. Nanti kita akan lihat buahnya, saudara, ya. Apakah benar seperti yang tertulis dalam 2 Timotius atau tidak? Silakan baca, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat ke-1. Dikatakan begini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ini maksudnya meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini kata Alkitab, saudara. Kata Alkitab. Bapak Ibu, coba perhatikan orang-orang yang meninggalkan Yesus, ya. Perhatikan orang-orang yang meninggalkan Yesus. Alkitab berkata, kamu mengenal mereka dari buahnya, dan kamu dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu dikenal. Itu satu. Yang kedua, buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kita melihat orang-orang yang meninggalkan Yesus. Mulutnya itu kotor, saudaraku, ya. Jahat sekali perkataannya. Istilah dalam bahasa teologi, bahasa Ibrani, itu dikatakan lason hara. Lason hara. Apa itu lason hara, Bang Pendi dan Bang JDP? Lason hara itu lidah yang jahat. Perkataan yang menyakitkan. Lihat, orang-orang yang meninggalkan Yesus selalu menghujat.
Kenapa dia menghujat? Karena dipimpin oleh kuasa kegelapan. Betul. Roh kebenaran itu tidak ada lagi pada orang yang sudah meninggalkan Yesus. Roh kebenaran. Ya, roh kebenaran tidak ada lagi pada orang yang meninggalkan Yesus. Benar. Makanya hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Makanya lidahnya itu lason hara. Lidah yang jahat, tutur kata yang jahat, tutur kata yang tidak ada sopan santun, tidak ada adab budi pekerti. Kita lihat ada seorang perempuan Batak yang bernama dengan Nora Aritonang. Nora Aritonang ketika dia mu'alaf, mulutnya itu jahat minta ampun, saudaraku. Ya, saya belum melihat ada orang sejahat itu mulutnya ketika membicarakan tentang iman orang lain, saudaraku. Mungkin dia merasa mayoritas di Indonesia, mungkin dia merasa agamanya paling benar, mungkin dia merasa apa yang dia alami dulu itu jahat segala macam, sehingga kejahatanlah yang dia tonjolkan ketika dia berada di dalam agama dan iman barunya. Itu Nora Aritonang. Jahat sekali. Begitu juga mu'alaf-mu'alaf yang lain yang kita lihat, mereka meninggalkan Yesus, ya. Mulai mereka mempertanyakan tentang Yesus, Bapak Ibu. Sama persis masa-masa Yesus. Ketika Yesus mengajar, mulai orang-orang bertanya, dari mana dia ini? Bukankah dia anak tukang kayu? Tapi dari mana hikmat yang dia dapatkan? Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh orang. Dari mana hikmat yang didapatkan oleh Yesus? Siapa Yesus ini sebenarnya? Nah, itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berpikir, benar-benar harus kita tahu, jangan sampai hidup kita di akhir zaman dipimpin oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh penyesat, saudaraku. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh saudara saya tadi, Bang JDP. Ya, di akhir zaman orang akan dipimpin, orang yang meninggalkan Kristus akan dipimpin oleh roh penyesat. Bahaya, saudara. Bahaya. Ya, kalau roh penyesat yang memimpin hidup kita, neraka, Bapak Ibu, neraka. Mati kau, neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Bakar. Ya, saya yakin Pak Gilbert pasti agak-agak malu juga dia. Mau dia buat alasan apapun, yang dibuat oleh Pak Gilbert sudah terlambat. Terlambat. Ya, sudah terlambat. Beredar videonya di mana-mana. Beredar videonya di mana-mana. Bahkan kalau orang bilang, oh Pak Gilbert terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan si Dr. Richard Lee. Bukan terjebak, saudaraku. Pak Gilbert menjaga perasaan banyak orang. Ya, berbicara tentang iman, kita tidak bisa menjaga perasaan orang. Karena iman itu harus tegas. Alkitab itu harus tegas. Tidak ada abu-abu. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak bisa Alkitab itu menjaga perasaan orang. Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada sama sekali. Saya ulangi, Alkitab tidak pernah menjaga perasaan orang. Betul. Tapi Alkitab bagaimana mengubah hati orang yang jahat menjadi lembut, yang jahat menjadi baik. Ya, itu Alkitab. Dan Alkitab selalu berbicara bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Alkitab selalu berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kemelekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan Alkitab selalu berbicara tentang keselamatan yang sejati. Dan Alkitab selalu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, selalu tegas, selalu berbicara tentang Yeshua HaMashiach. Bukan berbicara tentang pikiran kita. Ketika kamu berbicara dengan orang banyak, kamu harus menjaga perasaannya. Enggak. Memang Yesus berkata kepada kita. Apa kata Yesus? Engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Ini harus kita hidupkan, Bapak Ibu. Tetapi ketika orang menanyakan tentang keselamatan kepada kita, harus tegas kita jawab, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, hanya ada melalui Yesus. Ketika orang bertanya tentang iman kita, ketika orang bertanya tentang keselamatan, harus berani dengan tegas kita jawab, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya bisa melalui Yesus. Harus dengan tegas kita jawab. Memang Yesus mengajarkan kita, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kalau orang sudah menanyakan iman kita, Bapak Ibu, kita harus tegas menjawab
kamu mau masuk surga harus percaya kepada Yesus. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, mati neraka kau. Begitu ditanya seharusnya begini, Pak, gimana dengan kami yang tinggalkan Tuhan Yesus, mengikuti ajaran roh-roh jahat dan setan-setan? Mengikuti roh-roh jahat dan setan-setan. Itu kan kata Alkitab. Iya, kata Alkitab. Tapi kalau menurut pikiran saya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ke surga semua. Nah, ke surga semua kita. Yang penting kau berbuat baik, ya kau pasti masuk surga. Ya pasti Dr. Richard Lee akan menjawab. Kalau begitu Pak Gilbert, Kenapa jadi tidak masuk Islam? kenapa nggak masuk Islam? Enak, babi. Wajar nggak Dr. Richard Lee berkata begitu? Wajar. Bagi saya wajar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Indonesia ini mayoritas itu beragama Islam. Ya. Ya, seandainya Dr. Richard Lee tinggal di India, mungkin dia akan jadi Hindu, saudaraku. Dia akan jadi Hindu, Dr. Richard Lee itu. Ya, kalau dia tinggal di India, pasti dia akan jadi Hindu. Kenapa? Karena konten-kontennya itu berbicara dekat dengan orang Hindu. Karena dia di India. Berhubung dia di Indonesia, kontennya itu banyak ditonton oleh orang yang beragama Islam. Maka semua aktivitas Dr. Richard Lee itu dekat dengan orang yang beragama Islam. Karena di Indonesia mayoritas Islam. Dan di Indonesia sulit berbicara tentang agama. Dan di Indonesia sangat sulit berbicara tentang agama Islam. Kalau kita memuji-muji agama Islam, itu orang Islam suka, Bapak Ibu. Lihat Dr. Richard Lee. Ya. Ketika Dr. Richard Lee mengundang Ustadz Basalamah, mengundang ustadz-ustadz yang lain, berbicara tentang Islam, banyak orang yang mengeluh-elukan dia, banyak orang yang memuji-muji dia. Tetapi bayangkan saudara, ini pembuktian ya, ini bukti nyata yang saya sampaikan, bukan kabar hoak. Di saat Dr. Richard Lee mengundang ke podcastnya para ustadz, orang Islam itu senang sekali, penontonnya itu banyak sekali, dia dipuji oleh banyak orang, dipuja oleh banyak orang. Dikagum. Banyak orang Islam terkagum-kagum dengan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena Dr. Richard Lee itu seorang bukan dia seorang kafir. Dulunya dia bukan beragama Islam, tapi dia mau mengundang ustadz ke podcastnya, Bapak Ibu. Tapi perhatikan, suatu saat ya, suatu ketika Dr. Richard Lee mengundang Elia Miron. Ya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? betul. Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Ketika Dr. Richard Lee sebelum dia memeluk agama Islam, ya, dia mengundang Elia Miron. Dia dihujat habis-habisan, dihina habis-habisan, ya, diintimidasi habis-habisan, diolok-olok habis-habisan. Itu Dr. Richard Lee. Makanya dia hatinya melekat dengan dunia, Bapak Ibu. Ketika hati seseorang melekat dengan dunia, dia akan lakukan apapun. Orang tersebut akan melakukan apapun demi tercapai hasratnya, demi tercapai keinginan dagingnya, Bapak Ibu. Rela dia meninggalkan Yesus. Atau jangan-jangan waktu dia beragama Kristen, dia tidak tahu tentang Yesus. Dia tidak dekat dengan Yesus, Bapak Ibu. Dan dia juga pernah berkata, aku jarang ke gereja, aku juga jarang membaca Alkitab. Itu si Dr. Richard Lee, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Ketika berbicara tentang keselamatan, saudara tidak perlu menjaga perasaan orang. Yang harus saudara jaga adalah ketika aku mati, dan ketika sahabatku mati, ketika tetanggaku mati, ketika keluargaku mati, apakah aku sudah menyampaikan kebenaran kepada dia? Kalau Bapak Ibu masa hidup kita masih sehat kita tidak menyampaikan Injil keselamatan kepada keluarga kita, nanti Tuhan akan menuntut. Dan mayat itu akan berbicara. Orang itu akan berkata, tuh Effendi Usman tidak memberitakan Injil kepada saya. Tuh Bang JDP tidak memberitakan Injil kepada saya. Betul. Ini yang harus kita jaga. Ya, kita harus menjaga ini. Apakah aku sudah memberitakan Injil atau tidak? Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya Dr. Richard Lee berkata, kalau memang agama itu sama Pak Gilbert, kenapa tidak masuk Islam saja? Ini menarik, saudaraku. Kenapa seorang Dr. Richard Lee sampai berani ngomong kepada seorang Bapak Pendeta Gilbert? Seharusnya Ya. malu gitu.
Bukan saja badannya yang besar Pak Pendeta Gilbert, tapi ilmunya juga besar. Tinggi ilmu Pak Pendeta Gilbert. Tetapi Bapak Ibu, ketika Dr. Richard berkata, kenapa kalau memang agama itu sama Pak Gilbert, kenapa Pak Gilbert tidak masuk Islam saja? Diajak malah Pak Gilbert. Diajak malah Pak Gilbert untuk masuk Islam. Ya, apa jawaban Pak Gilbert? Aku belum bisa meninggalkan babi. Oh, enak sekali. Seandainya saudaraku, ya, kalau kita lihat jawaban Pak Gilbert, seandainya suatu saat tidak ada lagi babi di Indonesia ini, mungkin Pak Gilbert akan melakukan dua hal. Ya, seandainya di Indonesia sudah tidak ada babi lagi, akan dua hal yang akan dilakukan oleh Pak Gilbert. Yang pertama, dia akan masuk agama Islam, mu'alaf. Ya, yang kedua, saya curiga kita. Yang kedua, dia akan pindah negara. Iya. Mungkin dia ke Belanda, saudaraku. Iya, yang ada babinya. Yang ada babi. Jadi suatu saat bila pemerintah Indonesia bergandengan tangan dengan para alim ulama, bergandengan tangan dengan para pemuka-pemuka agama Islam, membasmi semua daging babi. Ya, semua babi tidak boleh lagi dipelihara. Semua konsumsi babi yang berkaitan dengan babi, daging-daging babi tidak boleh lagi dimakan. Benar-benar dirazia besar-besaran. Ini jangan-jangan Pak Gilbert jadi mu'alaf ini, Dr. Richard. Ya, Dr. Richard akan jadi mu'alaf. Pak Gilbert akan jadi mu'alaf seandainya daging babi tidak ada lagi di Indonesia. Tidak dibolehkan lagi dikonsumsi di Indonesia. Ngeri itu. Kalau tidak, dia akan pindah negara, Bapak Ibu. Atau tiba-tiba daging babi ini jadi nggak enak lagi kan? Nah, jadi sama rasanya kayak daging kambing. Jadi mualaf. Jadi mualaf juga. Ya, seandainya daging babi tidak enak lagi. Tapi saudaraku, daging babi itu enak, saudaraku. Enak sekali. Enak sekali. Udah 5 hari tak makan. Aduh, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu kirimkan. Jangan kirimkan berkat ya. Tolong Bapak Ibu ya. Gift ya, supaya kami sudah 5 hari di pedalaman ini tidak makan daging babi. Sudah 5 hari. Udah tahu berapa hari minta makan daging babi? Sudah 5 hari, saudara. Udah 5 hari, udah lebih. Udah lebih tak makan babi kita. Aduh, haleluya. Jadi kekristenan itu bukan berbicara tentang makanan, tetapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita punya relasi, kita punya hubungan dengan Kristus, ya Bapak Ibu. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, itu dari saya, saudaraku. Bagaimana? Oke, enakan mana, Bang? Paham be sama daging. Enak daging babi. Enak daging babi. Apa, saudaraku? Begini, untuk sesama manusia memang kita harus toleransi. Tapi tentang sorga tak ada toleransi. Tentang keselamatan Tuhan itu tak mungkin bertoleransi nanti sampai di pengadilan, saudara ya, di pengadilan sorga. Kamu percaya atau tidak? Tidak, katanya. Saya selalu menghina Yesus. Bahkan saya pengen masuk surga ini mau bikin bidadarinya sebenarnya. Pas di pengadilan bilang gitu. Terus datang Tuhan. Toleransi lah, kasihan. Masukkan saja ke surga. Apa begitu surga Kristen? Surganya Tuhan Yesus. Tidak mungkin, saudaraku. Iya. Pasti ditanya keselamatan. Percaya enggak? Gitu tidak ada. Tuh kamu apa? Agama lain tak percaya Tuhan Yesus. Saya selalu menolak Tuhan Yesus. Ya udahlah, toleransi saja, kasihan masuk surga. Tak ada begitu. Enggak ada begitu. Ya, tegas. Di dunia iya memang kita toleransi. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Itu. Kalau tidak percaya dan tidak dibaptis, bagaimana diselamatkan? Nah, jadi kepada pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia, saya ingin kasih tahu satu hal kepada Bapak pendeta yang sangat kami sayangi, kami cintai dan yang sangat kami kasihi. Ini khusus kepada pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia ini. Jika suatu saat Anda diundang oleh influencer yang ada di Indonesia, Anda diundang oleh artis-artis TikToker yang ada di Indonesia, artis YouTuber yang ada di Indonesia, tolong Bapak Ibu, tolong Bapak pendeta, ketika berbicara tentang iman, Bapak pendeta harus tegas. Betul. Ya, betul. Jangan berbicara tentang toleransi ketika berbicara tentang iman. Iman itu tidak bisa ditoleransikan. Betul. Ya, kita memang harus menjaga satu sama yang lain. Tetapi ketika bicara tentang keselamatan, kita harus berbicara dengan tegas. Jadi kepada pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia, bila suatu saat Anda diundang oleh influencer, diundang oleh TikToker, diundang oleh para YouTuber, tolong
jawablah dengan tegas tentang keselamatan. Kalau Ya. ditanya gimana dengan kami yang meninggalkan Yesus, jawab juga dengan tegas. Jawab dengan tegas. Itu tak bisa tawar-tawar. Ya, jangan jawab berdasarkan pikiran Anda, jawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi ya, seandainya para apologet tidak muncul di TikTok, di YouTube, ya, habis kita diobok-obok, saudaraku. Habis diobok-obok. Makanya banyak sekali orang Kristen yang awam, yang tidak paham apa-apa, mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan, dan mereka juga tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana berapologet, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Bagaimana iman kita yang sudah diplesetkan, bagaimana ayat Alkitab yang sudah diplesetkan. Seandainya para apologet tidak ada, saya tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana orang-orang awam yang ada di pedesaan dan yang ada di pedalaman-pedalaman. Ini saudaraku dari saya. Ya, saya juga udah selesai. Ah, Puji Tuhan. Dukung kami. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu mendoakan, mendukung, mensupport dalam segala hal apapun. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus membalas dan memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Dan doakan pelayanan kami. Kita saat ini di sebuah daerah yang kita rahasiakan, tetapi luar biasa. Kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja, orang-orang diselamatkan. Nanti tonton kesaksian para murtadin, ada kita videokan juga ya. Tapi ada banyak juga yang tidak bisa kita videokan. Tapi satu hal yang perlu saudara ketahui, jerih lelah apapun yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Topang kami, amin. Effendi Usman, Jamal Dodi, topang doakan dan dukung kami senantiasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang kami lakukan di pedalaman-pedalaman. Pertama sekali, kami menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Ya. Yang kedua, kami buat seminar Islamologi supaya jemaat Tuhan di pedalaman bisa mempertanggungjawabkan imannya dan bisa bertanya jawab ketika berhadapan dengan para nabi palsu, ketika berhadapan dengan para guru palsu, dan ketika berhadapan dengan para pengajar palsu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita menjangkau kembali mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, alias mu'alaf di pedalaman. Kita jangkau mereka kembali. Kita kunjungi, kita sharing, kita ngopi di rumah mereka, kita makan biskuit di rumah mereka. Supaya apa? Hatinya tersentuh. Ya, kita kuatkan kembali. Kita beritakan kembali firman Tuhan. Kita beritakan kembali Injil keselamatan. Sampai mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Kristus Bapak Ibu. Dan juga kita memberitakan Injil, bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita di daerah pedesaan Bapak Ibu. Kami sudah seminggu lebih, sudah 8 hari berada di pedalaman. Masih ada waktu bagi kami 10 hari ke depan Bapak Ibu. Bapak Ibu doakan pelayanan kami, dukung dalam doa, support, dan saya secara pribadi, kami berdua secara pribadi sangat membutuhkan dukungan doa saudara. Kami sangat membutuhkan support Bapak Ibu semuanya ya. Di deskripsi Bapak Ibu bagi saudara yang mau membantu pelayanan kami, baik di Injil Habaget maupun di JDP Channel, itu ada nomor rekening kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan, itu Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi. Ada nomor rekening Bang JDP, ada nomor rekening saya. Dukung dalam doa, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Shalom, selamat pagi. Salam Aki, saudaraku. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. haleluya. Aku kabarkan Injil keselamatan. Jadi Bapak Ibu, Bang JDP juga sekarang sudah ada Aki. Saya bilang sama Bang JDP, dirimu kalau tidak ada Aki, saya akan kasih Aki. Ternyata beliau dapat Aki Bapak Ibu. Ya, ada hamba Tuhan yang kasih Aki Ya, kepada Bang terima JDP. kasih. Ya. Buat hamba Tuhan dari Tanah Batak yang ngasih saya Aki nih. jadi Bapak Ibu, Aki. Tapi ini nggak ada isinya. Nggak ada. Jangan terlalu pikir nih. Nggak ada isinya nih. Haleluya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Itulah tanggapan dari kami dua murtadin kepada hamba Tuhan yang kami cintai, kami kasihi. Kami tidak bermaksud menghakimi. Ya, tetapi karena video-video beredar luas di mana-mana, itulah yang kami tanggapi. Ya, kami Salam hormat buat Pak kami Gilbert juga tetap. ya, kami menyayangi
ketidaktegasan Pak Gilbert ya. Kita tahu Bapak Ibu, kenapa Pak Gilbert tidak tegas? Ya itu tadi, karena Pak Gilbert menjaga perasaan banyak orang. Kita juga tidak bisa menghakimi dan kita tidak boleh menghakimi Pak Gilbert. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang satu iman dengan Pak Gilbert, kita wajib mengingatkan Pak Gilbert supaya ketika berbicara tentang keselamatan, jangan menjaga perasaan orang. Karena yang kita bicarakan itu bukan perasaan. Yang kita bicarakan adalah Alkitab. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kami hanya mengingatkan Pak Gilbert supaya tegas ke depan ketika berbicara tentang keselamatan. Sehat selalu Pak Gilbert. Tuhan Yesus mengasihi Pak Gilbert. Tuhan Yesus mengasihi jemaat-jemaat yang Pak Gilbert layani. Pak Gilbert semakin hari semakin sukses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.